Apakah kalian sering merasa terjebak dalam penyesalan masa lalu atau overthinking tentang masa depan? Banyak dari kita terlalu fokus pada apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi, sehingga melupakan hal yang paling penting, yaitu masa sekarang. Simak video ini dengan seksama dan jangan di-skip, agar kalian tidak misinformasi dan salah paham. Penyesalan masa lalu. Penyesalan adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Ini adalah perasaan yang muncul ketika kita menyadari bahwa keputusan atau tindakan kita di masa lalu tidak seperti kita harapkan. Perasaan ini bisa berupa rasa bersalah, kekecewaan, atau kesedihan mendalam. Ini adalah sinyal bagi kita untuk melakukan evaluasi diri. Secara psikologis, penyesalan mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental. Ketika kita merasa menyesal, otak kita mengaktifkan bagian-bagian yang mengatur emosi dan pengambilan keputusan, seperti amigdala, yang berperan dalam pengolahan emosi, menjadi aktif, sedangkan prefrontal cortex, yang mengatur perencanaan, bekerja untuk mengatasi perasaan tersebut. Untuk mengatasi penyesalan, kita perlu pendekatan yang lebih. Salah satu cara efektif adalah mengalihkan fokus ke hal-hal yang positif dalam hidup. Seperti membuat jurnal kebahagiaan, bisa sangat membantu. Dengan mencatat pencapaian kecil dan hal-hal yang kita syukuri setiap hari, kita dapat merasakan efek positif yang mendalam pada suasana hati dan kesehatan mental. Refleksi diri juga penting. Dalam psikologi, refleksi diri yang tulus melibatkan evaluasi keputusan dan peristiwa dari masa lalu dengan mendalam. Teknik perubahan pola pikir membantu kita melihat pola pikir negatif dan menggantinya dengan cara berpikir yang lebih realistis dan positif. Ini memberi kita wawasan baru tentang cara menghadapi situasi serupa di masa sekarang. Dukungan sosial juga berperan penting. Berbicara dengan teman, keluarga, atau seorang profesional bisa memberikan perspektif berbeda dan mengurangi rasa isolasi. Dukungan sosial yang positif membantu memperbaiki kesehatan mental dan memberikan dorongan emosional dalam proses penyembuhan. Oleh karena itu, ingatlah bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pertumbuhan. Teori psikologis Erik Erikson mengungkapkan bahwa kesalahan dan tantangan adalah komponen esensial dalam pembentukan identitas dan keterampilan hidup. Menerima kesalahan sebagai bagian dari perjalanan hidup memungkinkan kita untuk belajar dan berkembang. Memaafkan diri sendiri dan mengambil pelajaran dari kesalahan, membantu kita mengatasi rasa bersalah dan melanjutkan hidup dengan sikap yang lebih positif. Overthinking tentang masa depan. Berpikir terlalu jauh ke depan seringkali menyebabkan overthinking yang memicu kecemasan dan stres. Terlalu fokus pada kecemasan masa depan bisa mengganggu kemampuan untuk menikmati momen saat ini dan membuat kita merasa tertekan. Overthinking seringkali membuat kita kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dalam perspektif psikologi, overthinking adalah hasil dari hiperaktivitas otak dalam merespon ketidakpastian. Otak kita cenderung mencari jawaban dan solusi untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Namun, seringkali kita justru terjebak dalam lingkaran pemikiran yang berlebihan. Bagian otak seperti prefrontal cortex bertanggung jawab atas perencanaan dan pengambilan keputusan. Otak yang bekerja keras dalam proses ini dapat menimbulkan kecemasan. Untuk mengatasi overthinking, perlu mempraktikkan teknik-teknik yang dapat membantu menenangkan pikiran.
Salah satu pendekatan efektif adalah mindfulness. Dengan melatih mindfulness, kita diajarkan untuk tetap fokus pada momen saat ini dan mengamati pikiran, serta perasaan tanpa menghakimi. Ini membantu mengurangi kecenderungan otak untuk berlarut-larut dalam pemikiran yang tidak produktif. Membuat rencana harian yang realistis dan terukur juga dapat membantu mengalihkan perhatian dari overthinking terhadap masa depan. Dengan menetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai setiap hari, kita dapat merasa lebih terorganisir dan mengurangi kecemasan. Selain itu, menetapkan waktu khusus untuk merencanakan tentang masa depan, seperti 1 jam setiap minggu, memungkinkan kita mengelola kecemasan tanpa mengganggu rutinitas harian. Dari sudut pandang neuropsikologi, overthinking kronis dapat mempengaruhi fungsi tubuh. Kecemasan yang berlarut-larut dapat memicu pelepasan hormon stres, seperti kortisol, yang jika dibiarkan terus-menerus, dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti gangguan tidur, tekanan darah tinggi, dan masalah pencernaan. Oleh karena itu, teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, dan yoga dapat membantu mengurangi tingkat stres dan memperbaiki kesehatan secara keseluruhan. Mengembangkan fleksibilitas kognitif juga penting dalam mengatasi overthinking. Fleksibilitas kognitif mengacu pada kemampuan untuk mengalihkan pikiran dan menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Ini dapat dicapai dengan melatih otak untuk fokus pada solusi daripada masalah, serta menerima bahwa tidak semua hal bisa direncanakan atau dikendalikan. Dengan cara ini, kita bisa belajar untuk melepaskan kecemasan tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dukungan sosial memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mental saat menghadapi overthinking. Berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional tentang masalah yang kita hadapi dapat membuka sudut pandang baru dan mengurangi perasaan kesepian. Penelitian dalam bidang psikologi sosial menunjukkan bahwa dukungan sosial yang positif dapat memperkuat ketahanan emosional dan memberikan dorongan untuk menghadapi tantangan. Fokus pada masa sekarang. Masa sekarang adalah waktu yang paling penting untuk menentukan masa depan kalian. Apa yang kalian lakukan hari ini berdampak besar pada masa depan. Jika kalian terus-menerus memikirkan masa lalu atau overthinking tentang masa depan, kalian bisa kehilangan kesempatan untuk membuat perubahan nyata di masa sekarang. Fokus pada masa sekarang berarti menghargai setiap momen dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Mengelola waktu secara efektif dan memprioritaskan hal-hal yang penting dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres. Sejalan dengan hal ini, dalam psikologi, teori pengaturan diri menjelaskan bahwa kontrol diri dan pengelolaan waktu berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan. Dengan memprioritaskan tugas-tugas yang penting dan membuat rencana yang realistis, kalian bisa menghindari stres dan meningkatkan efisiensi. Penelitian menunjukkan bahwa struktur yang jelas dalam pengelolaan waktu dapat mengurangi perasaan tertekan dan meningkatkan rasa pencapaian. Selain itu, menetapkan tujuan jangka pendek yang realistis dan terukur dapat meningkatkan motivasi dan mendukung pengembangan diri. Beranjak dari konsep pengelolaan diri dan motivasi, kita memasuki teori pencapaian, yang menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Teori ini menjelaskan bagaimana memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang jelas dan terukur, dapat membantu kalian merasa lebih terarah dan mengurangi perasaan terbebani. Setiap pencapaian kecil memberikan dorongan positif dan memotivasi kalian untuk terus maju. Menjaga rutinitas harian yang sehat juga penting untuk tetap fokus pada masa sekarang. Selanjutnya,
kita akan membahas teori keseimbangan kognitif yang menyarankan bahwa rutinitas yang konsisten memberikan keseimbangan yang membantu mengurangi ketidakpastian dan stres. Mengatur waktu untuk kegiatan yang mendukung kesehatan fisik dan mental, seperti olahraga, pola makan sehat, dan tidur yang cukup, dapat mendukung kestabilan emosional. Mengurangi waktu untuk aktivitas yang tidak produktif, seperti media sosial, juga dapat membantu menjaga fokus. Terakhir, teori kesejahteraan subjektif menunjukkan bahwa kebahagiaan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana. Mengapresiasi momen kecil dalam hidup, seperti menikmati secangkir teh atau berjalan-jalan di luar, dapat memperkuat perasaan bahagia dan meningkatkan rasa syukur. Saya akan menyederhanakan video ini dengan analogi. Bayangkan hidup kalian seperti permainan catur yang penuh strategi. Setiap hari dalam hidup kalian, seperti satu langkah penting dalam permainan catur, sehingga membutuhkan keputusan yang hati-hati dan penuh perhitungan. Dalam konteks ini, jika kalian terlalu sibuk meratapi langkah yang telah kalian buat di masa lalu, atau khawatir tentang langkah-langkah di masa depan, kalian bisa kehilangan fokus pada langkah yang sedang kalian ambil saat ini. Jadilah seperti pion dalam permainan catur. Meskipun pion kecil dan kadang diremehkan, pion selalu melangkah ke depan dan tidak melihat ke belakang. Pion dalam catur mengajarkan kita bahwa kemajuan tidak selalu harus besar atau cepat. Yang terpenting adalah terus bergerak maju. Konsistensi dan keberanian untuk terus melangkah ke depan adalah kunci utama menuju kesuksesan. Kesimpulan dari semua video ini adalah mengatasi penyesalan masa lalu, mengurangi overthinking tentang masa depan, dan fokus pada masa sekarang, merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Hidup itu seperti permainan catur. Kalian tidak dapat menarik kembali langkah yang telah kalian buat, tetapi kalian memiliki kesempatan untuk membuat langkah selanjutnya menjadi lebih baik. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, subscribe dan like sebagai bentuk support kalian untuk channel ini.